Bismillahirrahmanirrahim. Sholat jamaah itu ikhtilaf di antara para ulama. Imam Syafi'i pun berfatwa ketika kaul jadid, kaul qadim, dulu kaul qadimnya itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau ada orang yang jamaah 4, ya satu kampung sudah tidak berdosa. Kemudian kaul jadidnya, pendapat Imam Syafi'i itu sunnah muakkadah. Jadi kalau memang jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Ada beberapa imam lain yang mewajibkan. Mewajibkan dalam arti kok ono wong lanang sholat nggak di masjid, itu bukan laki-laki, itu khunsa, kasih rok saja. Makanya dulu tip apa yang membuat orang laki-laki mau sholat jamaah seperti menuntut ilmu ini? Bapak Ibu ngapunten, dua kebaikan itu tidak boleh saling berseberangan. Menuntut ilmu banyak seperti tabligh akbar, sedangkan jamaahnya masih sedikit. Siapa tahu besok dari sini ada yang datang. Kita harus selalu husnudzon seperti itu. Jangan mudah mentahkim, menghukumi seseorang yang tidak jamaah, kemudian dihukumi wong kuwi ra tau ning masjid. Saya Pak ngaji 10 orang di pondok saya. Tetangga-tetangga banyak yang tidak ikut saat itu. Saya biasa, saya hanya husnudzon. Kalau di sini masih mencari, mereka yang tidak datang mungkin sudah melakukan ilmunya. Orang yang tidak datang ke majelis ilmu mungkin dia sedang merawat ibunya yang sedang sakit, mungkin dia sedang meninabubukkan anaknya yang sedang rewel. Itu juga fadilah. Jadi satu kebaikan dengan kebaikan yang lain jangan saling dibenturkan. Artinya selama orang itu tidak maksiat, sebenarnya baik-baik saja. Mungkin dia tidak sholat jamaah di sini, mungkin sedang bepergian, kemudian dia jamaah di mana dia berada. Dulu Bapak Ibu, ada sahabat namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini habis jamaah sholat zuhur, dia di kebun kurma. Melihat kebun kurma yang indah, yang hijau, yang rindang, adem nikmat, mendengar sahabat Bilal adzan di Masjid Nabawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat Umar, ya Allah, sahabat Bilal sudah adzan, bergegas menuju ke Masjid Madinah. Sampai di Masjid Madinah ternyata sholat jamaah sudah dilakukan. Semua orang sudah jamaah. Terlambat Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya ada orang ramai di depan toko, sudah jamaah, kalau belum ayo jamaah sama saya. Sudah. Ada orang ramai, ayo jamaah sama saya, kita sudah jamaah. Keliling satu kampung Madinah, semua sudah jamaah. Hanya Umar bin Khattab saja yang belum jamaah. Di Canggu juga seperti itu ya, semua jamaah semuanya. Alhamdulillah. Mirip-mirip Madinah ini. Mirip. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab menyesal. Beliau matur sama Rasulullah maghrib, ya Rasulullah, ushiduka ya Rasulullah, aku saksikan atas engkau ya Rasulullah, kebun kurma yang menyebabkan aku meninggalkan jamaah sholat asar hari ini ya Rasulullah, aku infakkan, aku kasihkan kepada sabilillah ya Rasulullah. Ngoten Pak, meninggalkan satu sholat jamaah diganti dengan apa yang melupakannya. Betapa jarak kesolehan kita dengan para sahabat jauh sekali. Nek ndelok iki, Masya Allah, kalau kita ikut Sayyidina Umar bin Khattab, habis semua harta bapak. Naik motor, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, motornya kayak no masjid 1,5 M. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan, ini ghirah. Memang orang muslim itu kuat dari jamaah. Orang mukmin itu kuat dari jamaah. Bahkan dulu para ulama meriwayatkan hadis Abdullah ibnu Umi Maktum. Abdullah ibnu Umi Maktum itu orang yang buta. Beliau sowan datang Rasulullah, ya Rasulullah, aku ibnu Umi Maktum yang buta ya Rasulullah. Aku minta keringanan ya Rasulullah, dispensasi untuk tidak sholat di masjid. Buta, untuk tidak sholat di masjid. Biar saya sholat di rumah saja ya Rasulullah. Rasulullah diam, tidak menjawab. 2 kali bertanya tidak menjawab, sampai sowan lagi yang ketiga. Rasulullah tidak mengiyakan, tapi ketika Abdullah ibnu Umi Maktum ini mau keluar dari rumah Rasulullah, ya ibnu Umi Maktum, dalam Rasulullah, apakah engkau mendengar azan?
Saya mendengar ya Rasulullah, itu panggilan Allah, penuhi. Ternyata orang buta saja sama Rasulullah nggak diberi keringanan tentang sholat jamaah ini. Saking pentingnya sholat jamaah. Akhirnya cara bu, jadi ngeten. Umpama noning cangguki adzan Allahu Akbar, itu yang memanggil yang adzan, yang memanggil itu bukan Solikin, bukan Suparno, bukan. Itu yang memanggil sebenarnya Allah. Misalnya ngeten, sampean dipanggil Pak Bupati, disuruh ke pendopo jam 10 pagi, jenengan dipanggil Pak Bupati untuk dikasih hadiah 50 juta. Disuruh ke pendopo jam 10 pagi, dipanggil Bupati, diberi hadiah 50 juta. Kira-kira panjenengan datang ke pendopo jam berapa, Pak? Jam 8, aja yang jam 6. Padahal hanya 50 juta yang manggil Bupati, Pak. Adzan ini yang manggil Allah. Tidak hanya Bupati, Allah penguasa jagat raya, Pak. Hadiahnya tidak 50 juta. Al-falah, hayya 'alal falah. Al-falah itu artinya 3. Kemenangan, kemuliaan, kekayaan, Pak. Kemenangan, kemuliaan, keberuntungan atau kekayaan. Tidak hanya 50 juta. Hadiahnya al-falah. Dipanggil sama Allah jam 12. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jenengan datang ke sini jam berapa? Dipanggil Bupati jam 8, dipanggil Allah jam setengah 2. Insya Allah cukup bisa dipahami. Semoga dan semoga ilmu kita bermanfaat. Nanti kalau ada 2 kebaikan diiktirotkan, Pak, bahaya. Ngojak ngaji nek tabligh akbar podo teko, jamaah do sepi. Akhirnya nanti yang terjadi 2 hal, jamaah sepi, tabligh akbar sepi, Pak. Sampai dapat dosa jariah karena menyebabkan orang tidak datang ke majelis. Doakan saja orang yang tabligh akbar banyak ilmunya manfaat, datang ke masjid. Allahumma amin. Berproses.